Mengejutkan, inilah berita terbaru tentang Vanessa Angel. Polisi ungkap hasil autopsi Vanessa Angel dan Bibi. Korban meninggal di TKP akibat benturan di kepala. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, mengungkapkan hasil autopsi dari Vanessa Angel dan sang suami, Febri Andriansyah alias Bibi. Gatot menjelaskan, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Bibi meninggal akibat benturan di bagian kepala dan lengan. Sementara itu, penyebab Vanessa Angel meninggal yakni benturan di kepala dan dada. Kami mendapat informasi bahwa keduanya meninggal di TKP akibat almarhum Febri Andriansyah di bagian kepala dan tangan ke atas, ujarnya. Untuk almarhumah Vanessa Angel di bagian kepala dan dada, bagian dalam, jelas Gatot. Terkait peristiwa tersebut, kepolisian akan meminta keterangan dari sang sopir, Tubagus Jodi. Sebelumnya, sopir sempat mengunggah sebuah video Instastory yang memperlihatkan sempat mengebut di jalan tol, dan dengan kecepatan tinggi sekali. Setelah kecelakaan terjadi, Tubagus telah menghapus unggahan tersebut. Sebelumnya, polisi menduga tidak ada upaya pengereman dalam kecelakaan maut tersebut. Kasat PJR Ditlantas Polda Jawa Timur, AKBP Dwi Sumrahadi, mengatakan hal itu terlihat dari jejak rem yang tak ditemukan di lokasi kejadian tol Nganjuk, Jawa Timur. Tidak ada tanda pengereman, kata Dwi saat dikonfirmasi. Meski demikian, Dwi tak mau menyimpulkan lebih dini. Sebab, pihaknya masih menunggu keterangan dari sopir. Selain itu, Dwi juga mengaku masih mendalami kecepatan dari mobil Pajero Sport warna putih yang ditumpangi Vanessa Angel. Diketahui, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia pada hari Kamis. Keduanya merupakan korban kecelakaan yang terjadi di tol Nganjuk arah Surabaya, Jawa Timur. Dalam mobil yang ditumpangi mereka, 3 orang lainnya diketahui mengalami luka-luka. Jenazah Vanessa Angel dan suami dimakamkan di TPU Taman Malaka, Ulu Jami, Jakarta Selatan pada hari Jumat. Kabar selanjutnya, kata polisi soal Instastory sopir Vanessa Angel hingga kemungkinan Tubagus Jodi jadi tersangka. Kata polisi soal unggahan sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi sebelum kecelakaan. Tubagus Jodi menjadi sorotan setelah sempat membagikan Instastory saat membawa mobil di tol. Namun setelah kecelakaan, sopir Vanessa Angel dan suami itu langsung menghapus unggahan tersebut. Menanggapi itu, Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman akhirnya angkat bicara. Nanti itu akan menjadi bahan juga, nanti keterangan-keterangan itu akan kita kumpulkan jadi satu. Yang kita permasalahkan pada saat titik tumbuhnya permasalahan ini, ungkap Kombes Pol Latif. Meski begitu, Kombes Pol Latif menegaskan Tubagus Jodi telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Di mana ia diketahui bermain ponsel saat mengendarai mobil milik Vanessa Angel dan suami. Sampai sejauh mana nanti akan menjadi bahan keterangan penyidik, tandas Kombes Pol Latif. Kemudian Kombes Pol Latif beri keterangan soal kemungkinan status Tubagus Jodi sebagai tersangka. Pada kasus ini, ia meminta agar sejumlah pihak tidak membuat spekulasi awal. Jangan berandai dulu, kita akan melakukan pemeriksaan dulu baru nanti kita bisa menentukan. Kita tidak bisa tiba-tiba mentersangkakan seseorang tanpa alat bukti yang cukup, pungkasnya. Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Latif mengatakan pihaknya masih mengumpulkan hasil olah TKP. Semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian agar meredam berbagai isu yang tersebar di masyarakat luas. Supir ugal-ugalan menyebabkan penumpangnya meninggal dipidana maksimal 12 tahun. Diatur di pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dan kali ini masih menyoroti soal Tubagus Jodi, sopir yang diduga menjadi penyebab utama kecelakaan tragis yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, suaminya, di perjalanan menuju Surabaya karena diduga ngebut. Dan meskipun dari awal pengakuannya kepada polisi mengantuk, tetapi banyak netizen yang tidak percaya. Nah, bagaimanakah polisi menyikapi hal ini? Dan juga bagaimanakah ayah dari Bibi yang awalnya percaya saja, tapi kini setelah melihat pengakuan dan berita-berita yang beredar, kemudian tidak percaya lagi? Dan apakah ayah Bibi akan meneruskan hal ini ke ranah hukum? Atau tidak perlu pengaduan sebenarnya untuk kasus seperti ini karena hukumnya sudah jelas? Dan bagaimanakah juga
para pakar menilai hal ini? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Supir ugal-ugalan menyebabkan penumpangnya meninggal dipidana maksimal 12 tahun, diatur di pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dan sepertinya jika melihat hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Polisi tadi, maka Tubagus Jodi bisa langsung diproses karena hal ini sepertinya bukan merupakan delik aduan yang perlu dilaporkan dulu oleh pihak-pihak yang dirugikan. Sepertinya jika melihat keterangan Bapak Polisi tadi, hal ini merupakan delik biasa yang bisa diproses karena dianggap sudah menjadi pidana jika memang terbukti dia ngebut, tidak seperti pengakuannya yang mengantuk. Tapi sungguh pun demikian, saya nggak tahu sampai di mana bisa dia bawa mobil. Dan namanya anak muda, pengalamannya mungkin belum cukup. Ini memang ada suatu kesalahan juga di sini. Kenapa anak saya percaya banget sama belum ada. Soal itu belum ada di sini. Sudah ada kontak dengan Jodi? Saya sudah kontak sama dia 3 kali. Nah, 3 kali saya kontak sama dia, saya tanya. Tapi kontak saya kan menanyakan bagaimana Sigala, bagaimana Vanessa, bagaimana Steady, itu aja kontak. Tapi semenjak saya mendapat berita dari TV bahwa kecepatannya tanpa memikirkan anak dan menantu saya, cucu saya nggak berat saya untuk apa ya, untuk istilah orangnya ini kan nyawa manusia. Nah, jadi saya nggak sanggup melepon dia. Perasaan saya bawa terbawa aja kita itu pikir saya setelah saya dengar berita. Tapi benar gak kecepatannya seperti itu, saya nggak paham, nggak pasti juga kan gitu. Nah, itu kan baru berita. Tapi sampai ada video dia main HP. Sempat lihat. Ya sempat saya lihat. Jadi dari situ saya agak ya. Kita lihat aja proses hukum itu. Kita lihat proses hukum dan kita lihat apa benar seperti yang kita dengar berita yang diceritakan ini terjadi. Apa banyak kelalaian, di mana kelalaiannya ini kan ya anak menantu. Iya, saya serahkan kepada pihak. Soalnya kalau tidak, ya, hal-hal seperti ini kan bisa juga terjadi di orang lain. Jadi. Dan begitulah pengakuan ayah Bibi Ardiansyah yang kecewa dengan sopir yang melihat dari tayangan bahwa kecepatannya di atas 100 km per jam, bahkan mencapai rata-rata menurut Roy Suryo adalah 159 km per jam. Awalnya memang ayah Bibi ini saat malam hari diwawancara oleh wartawan, ayah Bibi mengatakan sudah legowo dan memang hal ini merupakan takdir yang sudah tidak bisa diubah. Tapi setelah mendengar berita-berita di televisi bahwa kecepatan yang digunakan oleh si sopir ini sangat kencang, termasuk juga analisis dari para pakar, maka hatinya pun bergejolak karena hal ini menyangkut nyawa anak dan mantunya. Video yang dia Main HP. di instastory dia. Situ sempat lihat. Ya sempat saya lihat. Jadi dari situ saya agak misal Jodi terbukti bersalah karena membawa kecepatan terlalu tinggi, apa dari pihak keluarga akan memaafkan atau bagaimana? kita lihat aja proses hukum dulu. Kita lihat proses hukum dan kita lihat apa benar seperti yang kita dengar berita yang diceritakan. Dan mungkin masih diselimuti duka yang mendalam, jadi pihak keluarga belum sempat berpikir ke sana. Maka jawaban ayah dari Bibi ini cukup bijak. Dia memilih menunggu proses hukum dahulu, biar pihak dari yang terkait, yang berwajib, yang membuktikan apakah benar seperti pengakuan dari Jodi yang
Dia saat diperiksa mengaku mengantuk, tetapi setelah banyak bukti yang kemudian dihapus di Instastory-nya, apakah akan terbukti nanti memang Tubagus Jodi ini ugal-ugalan saat menyetir sehingga menyebabkan nyawa penumpangnya melayang? Hal ini masih akan dibicarakan pihak keluarga. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo pun juga menegaskan bahwa dia ragu dengan pengakuan si sopir bahwa dia mengantuk. Karena jika menganalisa kecepatannya, Roy Suryo mengatakan bahwa kecepatan mobil itu rata-rata 159 km per jam. Jadi sangat meragukan jika Tubagus Jodi mengatakan hal itu mengantuk. Karena biasanya kalau mengantuk itu sangat pelan. Berikut ini penuturan dari Roy Suryo saat diwawancara wartawan saat dia kebetulan berada di pemakaman, karena dia hadir di pemakaman Vanessa sebagai tetangga dekat dari rumah Vanessa Angel. Ya, pertama tidak ada bukti rem. Ya, dalam kejadian dengan crash itu nggak ada rem. Jadi artinya kalau mengantuk itu bisa jadi dia memelan kalau mengantuk. Saya tukang nyopir juga ya. Saya pemegang license safety driver juga. Jadi artinya kalau mengantuk tuh dia pelan-pelan. Ini enggak. Ini tanpa ada rem. Ya, jadi kemungkinan besar dia mengalami fatigue tadi. Yang itu kelelahan sesaat dan dia blank. Ya, dia micro sleep. Atau dia sedang pegang handphone. Ya, kemudian terjadi. Bahkan saya sarankan juga nanti kepolisian tolong periksa handphone dari sopir yang bersangkutan. Ya, meretrieve lagi video. Siapa tahu pada saat kejadian, siapa tahu ya, saya tidak menyebut. Dia sedang mengambil video. Ya gitu, karena 44 menit sebelumnya dia sedang mengambil video dan itu juga di Instastory tapi sudah dihapus lalu. Ya, gitu.